Kalau duit mah gampang dicari. Coba kali nyawa. Mau berani bayar berapa? Buat tanggung pindah. Ya, kalau yang namanya nyawa, nggak bisa. Berani bayar berapa juga, tetap aja nggak bisa. Nah, kita masih diberikan sehat umur panjang, nyawa kita masih dipelihara oleh Allah dengan keberkahan di malam pertama dan 10. Itu yang pertama. Jadi niatnya karena iman itu berarti kita sungguh-sungguh dengan adanya kesehatan. Selagi saya sehat, alhamdulillah bisa menambah perintah-perintah sunnah yang lainnya. Selebihnya daripada wajib. Kalau wajibnya puasa kan gampang banget, Pak. Gampang benar kalau menurut saya wajibnya puasa itu gampang banget. Asal nggak makan ya emang nggak minum itu seharian. Puasa udah. Tapi nggak cukup dengan rasa seperti itu. Karena puasa adalah satu cara untuk dapat mengendalikan diri seseorang mungkin apabila perutnya lapar dan rasa hausnya terasa. Itu bisa nggak jaga hawa nafsu? Nggak usah yang jauh-jauh dan tidak mau. Saat kita lapar di tengah hari, saat kita haus, apa pikiran kita di dalam akal dan di dalam hati kita? Coba deh, ayo sama-sama kita ngerasain. Kalau memang kita merasa orang yang beriman, apakah ini merasa kita diuji oleh Allah atas keimanan kita, ataukah kita batalin karena kita kalau kita mampu? Kan begitu pertanyaan kalau orang beriman. Tapi kalau orang beriman, puasanya karena iman, insya Allah dia keadaan rasa punya kesejahteraan, rasa bodo amat, ini bagian daripada Allah masih ujian buat saya, karena memang saya harus betul-betul dapat meningkatkan iman. Itu kan enak kalau saya jadi puasa kan ngumpul-ngumpul, kalau ngumpul-ngumpul. Jangan baru zuhur aja, udah mikirin kemana nih mau jalan kan? Dicoba itu. Dan mau mana? Mau nyari apa? Ini kan kebanyakan kita puasa ya buat karena apa? Kenapa? Nyari bukaan, karena enak pakai apa? Dan itu kan selalu saat. Ya kan? Jadi kalau puasa karena iman, satu, yang pertama harus ada rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cinta itulah kita lebih aman dan bikin rasa nyaman. Seperti apa? Ya udah, kalau memang ini bagian dari tugas dan kewajiban orang ini, jalanin aja. Dan rasa puas dan lega hati, ya udah. Ntar juga waktunya maghrib, ini semua orang berpada makan semua. Begitu aja, jangan pakai dilihat jamnya. Ini kadang-kadang jam 3 kali dilihat. Ini kan puasanya dibuat karena nyaman, bukan karena ikhlas, bukan karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis pasaran itu kemana? Kiai mana juga itu? Kalau disuruh tahu siapa aja itu hadis kagak kemana-mana, nggak jauh dari itu. Tapi kadang-kadang kan itu permasalahan yang saya katakan. Kalau kita puasanya karena iman, ini musola bukan makin surut, makin banyak. Makanya saya kadang-kadang suka rewel. Kalau kagak direwel segini, direwelin aja nih dari tahun ke tahun. Kan saya di sini nggak pernah kagak tausiah pun ngomel mulu, tapi nggak pernah diendahin. Apakah penyampaiannya salah? Wallahu a'lam. Apa melihat laganya kita ini? Wallahu a'lam. Tapi kan di setiap ustaz hadis pasaran ini bahkan selebar jagat kalau kata orang. Dan selebar jagat juga di mana musola setiap tanggal 5 sampai tanggal 10 udah seperempat tinggal. Paling penuh 3 baris. Coba bayangin. Ini kita harus merasa jadi orang mukmin. Kalau jadi orang mukmin kudu mikir, kudu percaya. Jangan kita ngomong saya beriman. Di mana buktinya? Kan bertanya, di mana buktinya? Nah kalau ada buktinya itu tadi, kalau orang yang mengaku orang yang beriman, coba kita selidiki hadis ini di mana kelemahan kita. Kalau ada kelemahan kita, coba kita ajak saudara-saudara kita. Ya udah memang
mengakui baru sebagai orang mukmin, nggak perlu mikirin apa nih kecuali kita ibadah. Apalagi kita usianya memang udah pantas duduk paling depan. Pantas pula. Coba-coba yang tua duduk paling belakang. Mengapain? Yang tua itu duduknya di kecuali saya. Wah, sabar itu mengharap ridhonya Allah. Kalau Allah udah ridho, ya Allah ya Rabb, udah nggak ada yang susah bagi Allah memberikan sesuatu kepada hamba-Nya. Ya, kalau dosa udah diampuni. Jadi kita kadang-kadang kan, Ustaz juga kadang-kadang sering menyampaikan bukan salah, begitu. Setiap orang yang berpuasa akan diampuni dari segala dosa. Tapi Allah Maha Pengampun. Tapi merasa diampuni tidak pernah membuktikan kesalahan itu begonya orang. Bukan di sini maksudnya orang. Jangan main di sini itu orang jangan. Kalau disebut orang berarti di luar juga kena, betul? Iya, kalau Allah udah mengampuni dosa seseorang atau kita yang puasa atau kita yang niat karena Allah, karena iman dengan mengharap ridho Allah, diampuni dosanya. Tapi kita jangan merasa, oh saya udah diampuni, akui dulu bahwa dosa yang dilakukan semenjak muda. Itu yang penting. Semenjak muda kita, dosa kita seberapa banjir dan seberapa penuh, ibarat air di ember. Nggak pernah kita ngomong sama Allah. Di bulan puasa ini kan lagi kesempatan. Lagi banyak. Setelah ya Allah saya mohon ampun atas kesalahan saya, atas kesalahan kedua orang tua saya, saudara-saudara saya. Jika ada di masa kecil saya banyak melakukan kesalahan, hari ini ya Allah yang saya lupa, buktikan. Begitu. Ini kadang-kadang ama aku malu, ama istighfar makasih berulang-balik dibaca. Diputer aja di selesai. Astagfirullahaladzim. Ya Allah bukan Allah mengampuni, tapi Allah menunggu kapan kita ngaku yang sebenarnya. Sama juga kita, orang yang disuruh puasa dengan karena iman, karena mengharap Allah, buktiin sampai tanggal 30 di mana barisan kita adanya. Satu. Tuh sedikit udah. Ya. Ditambah lagi ada ayat yang lain yang berkenaan, ya, yang berkenaan dengan bulan puasa. Memang Allah sudah katakan di dalam surat Al-Imran ayat 133 bunyinya begini. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Terusin. Udah kalau udah situ udah assalamualaikum udah. Terusin. Kita disuruh bergegas. Cepat-cepat segeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan. Dan surga yang seluas langit dan bumi seolah-olah menunjukkan buat kamu. Bagi siapa? U'iddat lil muttaqin. Buat orang-orang yang senantiasa taat dan patuh atas perintah Allah dan Tuhannya. Itu di situ tuh, di atas tadi itu. Nah kalau kita udah bergegas, ngapain harus tertunda? Kalau memang kewajiban udah sampai. Sedangkan kita diperintah puasa bukan hanya setiap bulan. Diperintah puasa setahun sekali. Juga kadang-kadang kita sebelumnya puasa, kadang-kadang mau datang 2 hari sebelum puasa udah mikir. Apa yang dipikirin? Gue pengen puasa di tahun ini, pengen lulus, yang gue gak sanggup keluar punya emak dibikin puasa dulu. Ya udah bikin puasa dulu aja. Andai kata nanti sakit karena emak, batalin. Boleh nggak ibadah? Boleh. Nah ini kita terpaku pada hukum. Orang yang meninggalkan puasa hukumnya dosa. Kan puasa boleh ditinggal dalam keadaan sakit. Yang pertama, yang kedua dalam keadaan
Kalau perempuan mungkin ya. Tapi kalau laki-laki nggak boleh dia meninggalkan puasa keadaan gila atau itu boleh dia buka puasa. Pilihannya ya tahu boleh kita puasa dan orang yang sehat seperti kita jalan keluar langkahnya kurang lebih 80 km atau 100 km agak tahan haus di kendaraan boleh dia batalin puasa karena jalannya jauh. Tetapi jangan lupa setelah puasa ingetin gue kemarin utang tuh pergi ke Surabaya, pergi ke Bandung, ke Tasik dan kemana aja lah ke Lampung, bahkan ke Medan boleh dia tinggalkan puasa dalam keadaan Islam tetapi boleh dibayar setelah puasa nanti. Itu maksudnya seperti itu. Saya terusin ini Al-Quran. Karena orang yang bergegas untuk mencari ampunan Allah dengan karena surga yang sudah disiapkan, termasuk orang-orang yang bertakwa. Pertama, kalau memang dia mampu untuk meningkatkan dalam rasa keimanannya yang setia, yang merasa lega, yang merasa nyaman, maka dia tingkatkan dengan apa? Alladzina yunfiquna bis-sarra mencari ampunan Allah karena surganya seluas langit dan bumi. Buat siapa? Kita nih. Yang dalam ayat yang tadi atas disebutkan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bersamaan dengan ayat di atas tadi, maka orang yang pertama ingin meningkatkan tambahan dari amal ibadah selama bulan puasa, alladzina yunfiqun, nafkahkan sebagian rezeki yang boleh selama 1 tahun. Mau kadang-kadang puasa boleh juga puasa juga. Ketika kemarin doa, yang penting main duit bisa buat orang kampung. Boleh nggak ada masalah. Tapi ingat dalam 1 tahun masa nggak ada lebihnya spesial aja. Lebihnya spesial aja tuh spesial aja. Masa nggak ada lebihnya bisa dalam 1 tahun? Nggak kerja, nggak tahu panas, nggak tahu hujan. Kesediaan berapa persen? Ya kalau memang itu bagian dari zakat mal atau zakat fitrah atau zakat penghasilan, keluarkan 2,5%. Kalau fitrah sekarang 50.000 satu malam, selesai udah. Ya kalau zakat fitrah alhamdulillah dia sama semua bulan. Tapi kalau zakat yang termasuk infak dan sedekah yang lain, kadang-kadang kan kita masih mikir-mikir. Nanti kita asal kaya-kaya, kapan kayanya? Nanti aja asal udah luas-luasan kapan luasnya? Mungkin kaya mungkin pelit. Terbaik orang itu mungkin kaya mungkin pelit. Soalnya nawarinnya, kalau gua keluar 2,5%, gua masih bisa buat nambahin dia sampai apa? Gak ada. Coba alladzina yunfiquna fis-sarra. Kalau memang kita keadaan sempit, kebanyakan orang sesempit apapun usaha dalam kehidupan kita. Kalau nggak bisa kita menciptakan seluas apa yang menjadi keinginan kita, sedekah di bulan puasa. Bagaimana caranya orang yang sedekah? Terserah niatnya. Di sini kadang-kadang mabuk atau kotak ini lupa. Kadang-kadang kita menghitam terjadi dengan kantong panci itu. Boleh kita. Mari silakan. Ada catatan. Meskipun silakan ada catatan. Yang penting kan pengusulan mendapatkannya dan tapi Allah bila mahfuz pasti ada. Insyaallah diwajibkan dalam keadaan kita lega, akan kita luar menjadi rezeki memapai dalam tunggu nanti. Menunggu nanti tunggu tua sekarang menunggu tua dan memang harus ditunggu Pak. Selama masih ini berarti sekarang orang tua banyak benar dan pakai nunggu itu lah. Matanya pakai kacamata kayak saya. Itu kan waktu orang tuanya. Tapi siapa tahu orang
sama kasa. Ya kalau kalian sendiri mulai dari semuanya itu bagaimana? Tapi saya tidak merasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah dengan doa Allah. Bulan puasa jangan suka sahur banting piring. Ada lagi ini orang pocor ini sahur banting piring. Kalau cuma timun pecah doang. Jangan kita terima aja. Malah justru cepat bingung nih anak pacar bener kita harus sahur betul. Tak benar. Coba kalau pakai jengkol rendang. Syarat mulu banyak airnya. Walkazimina walafina anin nas. Walkazimina al-ghaiz, kita harus mampu menahan hawa nafsu. Nah ini namanya orang puasa kudu menahan hawa nafsu, apalagi di siang hari. Banting piring aja di saat sahur. Ini udah termasuk bukan orang-orang yang merasa mencari harapan ridhonya Allah, mencari keuntungan dari Aninas walafina aninas. Dan kalau ada manusia di sebelah kita, di belakang, di depan kita, siapapun manusia yang kalau disebut itu masih aninas, maka apabila ada sesuatu yang janggal dan yang salah terhadap tetangga kita, maaf nih. Kalau kita yang salah, kita yang minta maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Mudah-mudahan harapan kita selama kita berbakti kepada Allah melalui tuntunan dan ajaran Rasulullah Muhammad SAW, kita menjadi orang yang penuh harapan. Kemudian kita ikhlas beribadah kepada Allah, maka Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bersih hatinya dan ingin mencari harapan dan ingin dimasukkan surga yang seluas-luasnya. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ini dipakai, saya yakin semakin bertambah iman kita, semakin kuat iman dan Islam kita, makin tumbuh rasa keimanan dan cinta kita. Ada Allah yang rumah baik,